Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertemu lagi dalam Refleksi Gema tanggal 7. Renungan kita hari ini diberi judul Dipengaruhi Tetapi Tidak Digagalkan, yang terambil dari kitab Bilangan pasal 14. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami kembali lagi. Kami rindu Tuhan untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan. Kami rindu juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati setiap telinga yang mendengar, mata yang membaca firman Tuhan, hati yang menerima firman-Mu. Engkau kuduskan setiap kami agar kami boleh mengerti firman-Mu dengan baik. Dan itu boleh menjadi pegangan kami dalam kami menjalani hari ini. Tuhan, Kau memberkati setiap kami serahkan perenungan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pernah nggak kita sedang mengantri sesuatu, antriannya cukup panjang, lalu tiba-tiba ada orang yang sat-set pakai jurus tertentu, tiba-tiba dia nyelak antrian, Saudara. Kita lihat ya bagaimana ketidaktaatan orang ini bisa berpengaruh pada kita. Tentunya kita bisa mengantri lebih lama jadinya. Syukur-syukur kalau ada yang berani menegur. Kalau tidak, itu akan berimbas pada kita. Kita akan lebih buang waktu lagi untuk mengantri. Nah, saudara, seperti itulah kira-kira kisah daripada bacaan firman Tuhan kita hari ini yang akan kita baca bersama. Dari kitab Bilangan 14, ayat 1, 2, dan 3. Kemudian saya akan bacakan ayat 8 dan 30 untuk kita semua. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ayat 8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 30, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang tadi, kita bisa melihat beberapa hal. Yang pertama kita melihat bagaimana bangsa Israel yang sudah dibebaskan Tuhan dari penjajahan Mesir, itu pun karena mereka meminta pertolongan Tuhan. Dan setelah Tuhan membebaskan mereka, mereka malah bersungut-sungut. Mereka membandingkan hidup mereka dengan pada waktu mereka masih di Mesir. Bahkan mereka katakan lebih baik mereka kembali ke Mesir. Yang kedua, kita juga melihat bagaimana dari 12 orang pengintai, hanya 2, yaitu Kaleb dan Yosua yang tetap taat dan percaya bahwa Tuhan pasti akan membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Yang ketiga, kita melihat bagaimana akhirnya bangsa Israel membuat Tuhan murka dan mereka harus menerima konsekuensi, yaitu seluruh generasi pertama yang keluar dari Mesir tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita melihat bagaimana kedegilan hati bangsa Israel. Mereka yang tidak mau taat dan percaya kepada Tuhan akhirnya harus berimbas kepada Kaleb dan Yosua yang taat. 40 tahun mereka harus ikut mengembara, berputar-putar di padang gurun sebelum akhirnya mereka masuk ke tanah perjanjian. Saudara, kenapa sih Tuhan gak membiarkan Kaleb dan Yosua untuk masuk duluan ke tanah perjanjian? Di sini kita melihat lagi saudara bahwa Tuhan itu sudah merencanakan sesuatu untuk hidup Yosua dan Kaleb. Mereka berdua ditugaskan untuk melayani Tuhan, menjadi pemimpin yang saleh bagi bangsa Israel. Untuk apa? Untuk memberi teladan dan menjadi model kepemimpinan rohani bagi generasi yang akan datang, generasi yang Tuhan izinkan untuk memasuki tanah perjanjian. Maka jikalau Kaleb dan Yosua terlebih dahulu masuk tanah perjanjian, siapa yang akan memimpin bangsa Israel?
Saudaraku, melalui kisah hari ini, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa dalam hidup kita, ketidaktaatan orang lain, keputusan orang lain bisa saja mempengaruhi hidup kita. Seperti contoh yang saya berikan tadi di awal renungan ini. Yang kedua, meskipun demikian, yang perlu kita ingat bahwa pengaruh ketidaktaatan dan keputusan orang lain itu tidak akan bisa menghalangi atau menggagalkan apa yang Tuhan ingin kita lakukan melalui hidup kita. Sebagaimana kehendak Tuhan tetap terlaksana melalui Yosua dan Kaleb selama pengembaraan mereka di padang gurun. Maka begitu juga dengan kehidupan kita, asalkan kita tetap taat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, sadarilah saudara bahwa Tuhan itu lebih tertarik untuk mengubah kita daripada mengubah keadaan di sekeliling kita. Jikalau Kaleb dan Yosua menyalahkan bangsa Israel atas tertundanya mereka masuk ke tanah Kanaan, maka saudara bisa bayangkan apa yang terjadi. Namun di tengah kesulitan itu, mereka tetap taat dan percaya, tetap setia menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya mereka memasuki tanah Kanaan, memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan bagi mereka. Saudara, dalam hidupmu pernah nggak saudara mengalami hidup saudara itu serasa berusaha digagalkan oleh orang lain? Mungkin ada yang berusaha menggagalkan saudara mendapatkan pekerjaan. Ada yang menghalangi usaha kita. Atau mungkin ada yang menghalangi kita untuk menolong orang lain. Atau ada yang menghalangi kita mendekatkan diri kepada orang yang kita anggap pasangan hidup kita. Pertanyaannya, jika ketidaktaatan dan keputusan yang orang lain lakukan itu mempengaruhi hidupmu, maka apa yang akan Anda lakukan? Terjebak dalam keadaan yang mengecewakan, ataukah terus maju dengan taat dan percaya kepada rencana Tuhan? Ingat saudara bahwa tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan bagi hidup kita. Tertunda mungkin, tetapi digagalkan tidak. Sebagaimana Ayub 42 ayat 2 berkata, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Saudara, mari kita terus percaya kepada Tuhan seperti Yosua dan Kaleb. Sebab jika Tuhan melakukan sesuatu, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini yang menguatkan kami. Bahwa dalam hidup kami, rencana dan rancangan-Mu selalu ada bagi kami. Karena itu berikanlah kami kekuatan agar kami boleh terus taat, setia, dan percaya kepada Tuhan saja. Sehingga apapun yang menghalangi hidup kami boleh tetap bertahan, percaya kepada Tuhan. Sehingga rencana-Mu boleh nyata dalam hidup setiap kami dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.